Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di kebun. Ini dulunya hutan seperti yang di sebelah. Kita babat dan kita tanami lagi. Mudah-mudahan setahun lagi nih dah. Pokoknya dari merimbun. Ini kita udah bisa berteduh di bawahnya. Ini pagi-pagi ini kita mau buat konten tentang cerita kita di Handy. Sebelum kita cerita, kita apa dulu? Lihat pemandangannya dulu. Di bawah sana ada hamparan sawah yang menghijau. Di sebelahnya yang belum ditanam. Bangunan-bangunan itu penduduk berternak ayam yang di dalam kolam ya. Kita putar ke kanan arah sedikit lagi ya, ini view yang mencandu ya. Nih dari sini bisa kita lihat kantor camat Mungka. Di sini biasanya ngopi-ngopi enak. Kalau hari ini kopinya lupa terbawa ke atas. Nah, kita tadi ke atas cuma mengontrol, melihat perkembangan alpokat. Nah, kemarin hari Kamis kita lihat durian. Bukan hari Selasa kita lihat durian. Maaf, hari Senin kita lihat durian, hari Kamis kita lihat alpokat. Nah, kita hanya setengah hari di sini. Nanti habis zuhur kita praktek matologi. Apa yang mau kita ceritakan tadi? Tentang pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah dalam apapun yang kita lakukan kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kita penting melakukan secara istiqomah walaupun selangkah-selangkah, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, ini. Karena kita di bukit nih, seperti orang mau mendaki bukit. Jika Bapak Ibu belum biasa, nih lumayan terjal. Jika Bapak Ibu belum biasa mendaki bukit, lalu Bapak Ibu mendaki bukit, Bapak Ibu berlari, saya yakin dan percaya Bapak Ibu mendakinya tidak terlalu tinggi, paling masih di bawah. Kenapa? Karena semua energi, semua tenaga yang Ibu punya, Bapak Ibu habiskan di saat Bapak Ibu berlari. Seandainya Bapak Ibu berjalan pelan-pelan, mengatur langkah, mengatur nafas, karena ada cara naik bukit ini ada triknya. Jadi kami awal-awal dulu belum tahu. Setiap pulang dari kebun kami malamnya kecapean, kelelahan. Setelah kami naik ke atas bukit ini kami kelelahan. Nah, setelah kami tahu caranya, alhamdulillah semenjak itu walaupun naiknya 4 kali 5 kali bolak-balik itu nggak begitu capek, nggak begitu lelah, karena tahu caranya. Nah, salah satu caranya itu naik bukit itu tidak perlu terburu-buru. Di saat kita melangkah beberapa langkah, terasa sesak napas, berhenti dulu, ambil posisi dirinya yang agak nyaman. Nah, setelah nafasnya mulai normal lagi, atau nafasnya udah normal lagi, lanjutkan melangkah lagi. Naik lagi, semampunya, jangan dipaksakan. Nanti setelah sampai di posisi tertentu, nafas udah sesak lagi, berhenti lagi, istirahat lagi, atur lagi nafasnya, gitu seterusnya sampai Bapak Ibu sampai ke puncak. Jadi mendaki bukit itu tidak perlu terburu-buru jika Bapak Ibu masih pemula, jika Bapak Ibu belum terbiasa. Jika Bapak Ibu terburu-buru, pernah satu kejadian anak kami Gaza, dulu dia minjam HP ceritanya. Jadi HP itu tinggal di mobil, karena anak kami nggak boleh bebas pegang HP. Jadi karena saya sibuk gitu kan di pinggang bukit itu, dia merengek, boleh nggak minjam HP? Boleh, saya bilang. Pertama saya bilang nggak boleh, kan ayah kan udah dibantu, kasih upahnya katanya. Iyalah, oke lah, ambil. Terus dia lari-lari ke bawah. Waktu itu nggak saya perhatikan, dia lari agak cepat lah gitu kan di jalan itu. Terus dia nanti naiknya lari-lari lagi sampai di pinggang itu, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Terus ya nggak kuat katanya. Dia bilang nih, ya capek nggak kuat katanya.
terus matanya itu udah sayu, udah seperti orang mau tidur. Terus saya lihat, kenapa nih? Lelah nih. Kebetulan dia duduk dekat istri, kata istri, "Dah, badannya udah dingin." Nih. Saya pun langsung kaget. Untung waktu itu di tas pinggang saya itu ada extra food. Langsung saya minumkan extra food tanpa air. Pertama dia nggak mau, saya paksa, "Minumlah, nanti kamu di sini gimana cara bawanya pulang." Akhirnya dia minum, saya paksakan 2 kali penuh mulutnya itu. Terus habis itu saya buka bajunya, saya kipas gitu kan. Saya kipas, habis itu dia duduk lagi nggak lama, mungkin jeda setengah jam dia duduk lagi. Alhamdulillah udah ada tenaga katanya. Saya pun waktu itu dalam keadaan ketakutan, saya bawa, saya gendong turun, dia nggak mau, udah kuat katanya, udah berdiri, dia jalan. Kami habis itu pulang. Dalam perjalanan itu saya berpikir, nih anak ini kenapa tadi kok seperti itu gitu. Sampailah saya menemukan jawabannya, itulah ciri-ciri orang yang mau pingsan karena kelelahan. Kalau seandainya diteruskan mungkin itu bisa lewat. Itulah banyak atlet itu yang meninggal di tempat olahraga itu karena dipaksakan. Nah, jadi begitu juga kalau Bapak Ibu naik bukit, jangan sekali-kali dipaksakan. Begitu juga dengan berbisnis. Bisnis ini kan sukses itu kan tinggi. Ibaratnya di puncak bukit. Karena di puncak bukit memandangnya cantik. Kalau kita udah sukses, dunia ini terasa cantik. Tapi kalau kita belum sukses, dunia itu terasanya sempit karena kita masih di bawah. Jadi kalau kita udah sukses, ibaratnya sukses itu tempat yang tinggi. Jadi untuk mencapai tempat tinggi itu perlu melangkah pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu di HNI pengen sukses, perlu langkah kecil yang istiqomah. Langkah kecil, terasa capek, terasa lelah, terasa ada pengganggu, misalnya sibuk urusan keluarga, ya istirahat dulu, berhenti dulu. Tapi jangan terlalu lama. Sebab kalau Bapak Ibu mendaki terlalu lama, untuk mencapai puncak itu akan lama. Untuk capai sukses itu akan lama. Bapak Ibu istiqomah, insya Allah 1 tahun 2 tahun di sini, setelah 3 tahun nanti maka jaringan Bapak Ibu itu akan kokoh. Jadi selama Bapak Ibu masih belum merasa sukses di HNI, jangan berhenti mendaki. Mendaki itu bukan enak Bapak Ibu, mendaki itu susah. Mendaki bisnis itu susah, untuk mencapai sukses itu susah. Susahnya seperti apa? Saat Bapak Ibu menawarkan kopi sasetan, ada yang ngejek, ada yang cemooh, nanti ada yang nolak, gitu. Jadi hal-hal yang demikian, rasa malu, rasa sungkan, rasa tebal muka dan segala macamnya, itulah ibarat tanjakan. Penghalang-penghalang itu ibarat tanjakan. Kalau kita mau sukses, kita harus mendaki. Masalah itu harus kita daki, harus kita lewati, nggak bisa kita singkirkan. Masalah itu tidak bisa kita buang. Jadi itu yang kita daki, setapak demi setapak. Lama-lama nanti Bapak Ibu akan sampai di puncak. Jika Bapak Ibu sudah sampai di puncak, artinya masalah itu udah di bawah kaki Ibu, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih memulai, masih di bawah atau separuh jalan, Bapak Ibu berhenti, artinya masalah itu masih tinggi dari Ibu. Bukit itu masih tinggi dari Bapak Ibu. Jadi begitu juga dalam bisnis, kalau Bapak Ibu separuh jalan udah berhenti jual kopi sasetannya, udah berhenti jual susu sasetannya, udah berhenti menjual minyak bubutnya, minyak herba sinerginya, artinya Bapak Ibu udah berhenti. Bisa di pinggangnya, bisa di seperempat bukitnya, gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya yuk jalan lagi, bergerak lagi, setahap demi setahap sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak bisa kita paksakan. Orang setahun udah sukses, orang ikut bisnis ini setahun udah sukses. Itu bisnis gimmick Bapak Ibu. Tidak ada, cobalah tanya sama siapapun orang yang pernah mendaki bukit atau mendaki gunung. Cobalah tanya siapa yang bisa enak ini, siapa yang bilang mudah, siapa yang bilang murah gitu, siapa yang bilang gampang. Nggak ada. Kalau seandainya dia punya banyak duit, terus dia bakar duit, dia beli helikopter, dia naik ke atas bukit atau ke atas gunung pakai helikopter, dia nggak akan dapat nikmat dalam berprosesnya. Rasanya biasa-biasa saja. Karena perjuangan untuk sampai ke puncak itulah rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita saat kita berusaha. Jadi Bapak Ibu dalam berbisnis, mungkin udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun belum sukses, artinya Bapak Ibu belum sampai ke puncaknya. Yuk jalan lagi, jalan pelan-pelan, setapak demi setapak. Kita kenalkan produk ke masyarakat, kita kenalkan produk halal ke masyarakat, kita ajak orang-orang yang sudah pernah memakai dulu untuk memakai lagi, yang kita ajak yang sudah istiqomah untuk meningkatkan konsumsinya, mengajak saudara-saudaranya. Itulah kerja kita setiap hari. Pendakian-pendakian kita itu adalah mengajak orang kepada kebaikan,
Nah, misalnya kita udah sampai di separuh jalan, bagaimana beratnya sampai ke atas, sementara kita udah punya tanggungan. Itulah kita ibaratnya memegang tangan mitra-mitra kita tuh untuk menariknya ke atas. Bagaimana dia bisa lebih tinggi. Itulah pengorbanan seorang leader. Pengorbanan orang-orang yang ingin sukses. Karena untuk mendaki sampai ke puncak itu Bapak Ibu tidak bisa sendiri, kita harus bawa bekal. Bawa air minum, bawa MHS, bawa extra food, bawa senjata gitu kan. Jadi banyak perbekalannya, banyak perintilannya. Kalau Bapak Ibu sendiri, nah coba Bapak Ibu sendiri bayangkan udah sampai di atas puncak, ternyata di atas sana Bapak Ibu haus, mau turun lagi, nggak mungkin kan? Kita udah capek, nafas masih tersengal ya. Atau nanti Bapak Ibu kesandung atau terpegang duri, tangannya luka, kakinya luka, MHS-nya tinggal dibawa, apa dijemput lagi? Enggak kan? Nah, masa nafas saja masih tersengal. Atau Bapak Ibu lapar, jemput extra food ke bawah, enggak kan? Nah, karena kita udah sampai di atas, kita mau nikmati dulu. Artinya di saat kita sukses, kita butuh namanya perbekalan, kita butuh namanya tim. Kalau Bapak Ibu mendaki bukit sendiri, bawa bekal secukupnya, bawa bekal yang lengkap, terus mendaki sendiri sampai di puncak, nanti Bapak Ibu mau cerita sama siapa? Itulah enaknya kita berbisnis jaringan ini. Di saat kita membantu mitra-mitra kita, menarik mitra-mitra ke atas, menunjukkan jalan bagaimana mitra-mitra kita itu sukses sampai ke puncaknya. Di saat sampai di puncak, kita enak cerita-cerita ya Bapak Ibu. Tadi saya ke sana kesandung, tadi saya sana kepleset, tadi saya sana kena duri. Kan ada yang cerita-cerita, atau tadi saya di sana kejumpa kodok, tadi saya di sana kejumpa binatang ini, binatang itu. Pokoknya apapun yang dalam perjalanan yang kita temui dalam mendaki puncak itu, dalam kita membina jaring itu, itulah nanti yang cerita-cerita sukses kita. Di ataslah kita bisa menikmati bersama, bersenda gurau bersama. Jangan Bapak Ibu, oh saya sendiri bisa kok. Karena hidup ini cuma senda gurau kata Allah. Hidup itu tempat bersenang-senang dan senda gurau. Hidup itu hanya permainan katanya. Nah, jadi kita bersenda gurau di sini, kita bermain-main di sini. Nah, mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Pengalaman naik bukit di hari Kamis di bulan Juli, minggu pertama bulan Juli 2023. Mudah-mudahan contoh yang kita analogikan ini bisa Bapak Ibu pahami, bisa menjadi motivasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menggapai sukses walaupun apapun halangan yang rintangan. Yuk bismillah, kita jalan pelan-pelan. Saat ketemu bukit tuh yang enggak terlalu terjal, di saat yang datar kita jalannya santai, kita jalannya agak lebih cepat. Di saat nanti dia agak terjal, kita jalan pelan-pelan. Nah, jadi ibaratnya sekarang ini COVID sudah berlalu, SK sudah dikeluarkan oleh Presiden bahwa COVID sudah berakhir. Artinya kita bisa beraktivitas normal secara undang-undang negara. Walaupun masyarakat kita sudah setahun terakhir sudah aktivitas normal. Nah, tapi legal formal dari negara baru dinyatakan beberapa bulan ini, atau dalam beberapa hari belakangan itu SK-nya sudah keluar. Jadi artinya kita baru mulai lagi mendaki. Kita mungkin selama ini baru sampai di pinggangnya, baru sampai separuh jalan, kita belum sukses. Yuk kita langkah lagi, karena udah nggak ada lagi yang membuat kita terhalang. Jadi selama COVID itu anggaplah halang rintangnya terlalu berat, kita nggak bisa kemana-mana. Kita dibatasi dan segala macamnya, akhirnya itu membuat berpengaruh ke kejiwaan kita suka rebahan di kamar, dihidupin AC, dihidupin kipas, atau cari suasana, mau healing dan segala macamnya. Itu efek dari dirumahkan di saat COVID. Nah, sekarang COVID-nya udah berlalu, yuk kita berdiri, yuk kita bangun, bergerak lagi, kita mulai lagi selangkah-selangkah, kita kumpulkan perlengkapan kita, perbekalan kita untuk menjalankan bisnis ini. Kita kumpulkan lagi produk kita kumpulkan lagi katalognya, brosurnya, penanya, alat tulisnya, alat bantu yang kita punya. Yuk kita kemas-kemas, yuk kita jalan lagi. Bismillah, mudah-mudahan di akhir 2023 nanti 6 bulan ke depan itu mudah-mudahan udah bisa kita lihat bayang-bayangan kesuksesan. Itu artinya kita mungkin udah hampir sampai ke puncak, udah bisa kita lihat perkampungan, atau kita bisa lihat yang pemandangannya agak sedikit luas lah. Gitu ya Bapak Ibu, sekian dari saya. Mudah-mudahan yang kita posting hari ini adalah nikmat ya. Ini adalah nikmat karena rezeki yang kita terima itu
tanda sayang Allah. Kita ngaku tanda sayang Allah sama kita, kita diberi nikmat, tapi belum tentu. Kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita manfaatkan, tidak kita habiskan di jalan Allah, itu namanya istidraj. Kita diberi, diangkat tinggi-tinggi oleh Allah untuk dijatuhkan yang serendah-rendahnya suatu saat. Nauzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita semakin taat, semakin soleh dan solehah, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin bisa jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita meminta, berdoa sama Allah, mudah-mudahan rezeki yang kita terima ini bukan istidraj. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.